Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, kita bersuka cita pada malam hari ini karena Dia yang dinanti-nantikan telah datang. Karena apa yang telah dinubuatkan dalam nubuat Yesaya telah tergenapi. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Inilah alasan kita bersuka cita pada malam yang kudus ini. Karena bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Dan sukacita ini menjadi sangat relevan bagi kita. Terutama selama 3 tahun ini, kita berada dalam situasi yang mencekam. Dan Natal tahun ini menjadi suasana yang jauh berbeda dengan perayaan Natal
3 tahun belakangan ini. Sukacita besar karena Allah menunjukkan dan menyinari kita dengan daya ilahinya. Dan dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak kita menyadari bahwa daya ilahi yang turun ke dunia ini mewujud dalam kasih, dalam perbuatan kasih yang nyata. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, perayaan malam Natal ini, perayaan kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus bagi kita. Kalau kita simak dalam bacaan Injil tadi, memiliki 2 setting kelahiran Yesus dari bacaan yang kita dengar. Yang pertama, bahwa kelahiran Yesus berada dalam momen sensus, di mana Kekaisaran Romawi menghendaki supaya diadakan sensus penduduk dari seluruh dunia. Maka orang-orang dari seluruh dunia datang untuk mendaftarkan dirinya. Kehadiran orang dari seluruh dunia ke suatu tempat menggambarkan bahwa Yesus menjadi pusat perhatian seluruh dunia, dan setiap bangsa di dunia, siapapun boleh datang kepadanya. Sang Mesias yang hadir di tengah-tengah dunia, Sang Mesias yang hadir datang kepada semua bangsa, Sang Mesias yang hadir, yang menjelma, hadir dalam dunia manusia. Setting yang pertama, kelahiran Yesus berada dalam konteks sensus penduduk di seluruh dunia yang dicanangkan Kekaisaran Romawi. Kemudian setting tempat yang kita lihat dari bacaan Injil hari ini adalah tempat di mana para gembala mengumpulkan ternaknya. Yesus lahir di palungan ternak. Konteks tempat ini menjadi gambaran, ini adalah tempat yang bisa dikunjungi, bisa ditemui oleh siapapun juga. Baik orang dari sosial ekonomi rendah maupun sosial ekonomi tinggi, semuanya mampu dapat datang ke palungan itu tanpa hambatan, tanpa harus melalui syarat-syarat tertentu, tanpa harus melalui metal detektor dan sebagainya. Coba kalau ke hotel, kemanapun, pasti ada prosedur yang harus kita lalui supaya dapat masuk ke tempat ini. Palungan menjadi konteks hadir Yesus. Palungan menjadi tempat yang bisa didapatkan, dikunjungi, ditemui oleh semua orang dari segala kalangan. Ini 2 konteks yang melatar belakangi kelahiran Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Maka dari ini ketika kita mencoba merenungkannya, apa yang diusulkan oleh KWI dan PGI dalam tema Natal Nasional hari ini atau tahun ini, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini kalau dalam gereja Katolik pasti tidak dipakai dalam konteks malam Natal ataupun hari Natal, tetapi dalam hari raya penampakan Tuhan. Ini adalah kutipan yang diambil dari kisah bagaimana para sarjana dari timur yang datang kepada Yesus, tetapi melalui Herodes terlebih dahulu. Tetapi kemudian setelah bertemu dengan Yesus, mereka mengambil keputusan untuk pulang melalui jalan lain, tidak kembali kepada Herodes, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu demi kebaikan seluruh manusia. Maka mereka berani mengambil jalan lain, berani mengambil resiko, karena nilai yang diperjuangkan adalah kebaikan dan keselamatan. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, ketika bacaan Injil hari ini, malam Natal ini, malam yang kudus ini, kita kaitkan dengan tema Natal Nasional tahun ini, kita dapat berefleksi demikian. Pertama, bahwa Yesus telah hadir di ruang publik yang tanpa sekat,
tanpa sekat bangsa, tanpa sekat status, tanpa sekat ruang dan waktu. Siapapun bisa datang ke situ. Yesus hadir di ruang publik itu. Tapi kehadiran Yesus ke ruang publik itu membawa sukacita yang besar karena terpancar kasih Allah dari kehadirannya. Dan ketika kita kaitkan dengan konteks kita zaman ini, sebenarnya ruang publik kita saat ini kurang lebih sama dengan konteks Yesus pada saat itu. Kita sekarang berada dalam ruang publik yang tidak ada lagi sekat-sekat. Terlebih dengan media sosial yang bertumbuh dan berkembang begitu cepat hari ini. Tidak ada lagi sekat bangsa, tidak ada lagi sekat status sosial ekonomi, karena semua kalangan dari ekonomi lemah sampai ekonomi tinggi dapat menjangkau ruang publik itu yang disebut dengan media sosial. Maka pertanyaan refleksi bagi saya, bagi kita semua, ketika kita masuk ke dalam ruang itu, jalan mana selanjutnya yang akan kita pilih? Kalau para sarjana kemudian memutuskan memilih jalan lain, yakni jalan yang sesuai dengan perjumpaannya dengan Yesus. Sama seperti Yesus juga hadir di ruang publik itu membawa sukacita sebagai perwujudan kasih Allah. Maka kita pun tahun ini juga diharapkan, mari bersama-sama masuk ke ruang publik, ruang media sosial yang disediakan dunia ini bagi kita. Mari ke sana kita masuk. Mari kita bersama-sama masuk ke ruang publik itu. Tetapi mari kita juga mengikuti apa yang dibuat oleh Yesus dan juga dibuat oleh para sarjana. Tidak terbawa arus ruang publik itu. Apalagi ketika ruang publik dalam media sosial itu kita jadikan sebagai sarana penebar kebencian, sebagai sarana menjatuhkan orang lain, sebagai sarana untuk membuat sekat-sekat, menjadi sarana untuk membuat keterpisahan satu dengan yang lain. Maka kita belum merayakan Natal dalam konteks tema tahun ini. Harapannya semoga ruang publik yang kita masuki sama seperti Yesus, kita juga menghadirkan kasih dan juga menghadirkan sukacita bagi siapapun. Dan sukacita karena ruang publik kita semakin terbuka lebar, harapannya sukacita itu pun tersebar sampai ke seluruh dunia yang tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batas ini. Para saudara yang terkasih, semoga perayaan agung malam Natal ini juga menyemangati kita untuk lebih mampu menebarkan kasih Allah yang menumbuhkan sukacita bagi banyak orang. Selamat Natal, mari kita hadir di ruang publik untuk menghadirkan kasih Allah yang semakin nyata. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.